Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Nah, pada pertemuan kali ini sahabat sekalian, kita akan belajar bersama dan saling menasihati di dalam agama ini, karena ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Pada kesempatan kali ini, insyaallah tema kita adalah mewaspadai praktek-praktek perdukunan. Kenapa tema ini penting, sahabat sekalian? Karena meskipun sekarang ini kita berada di zaman modern, ternyata praktek perdukunan ini tidak akan pernah berhenti. Bahkan kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi banyak sekali terjadi, yang bukan hanya menimpa kalangan orang-orang awam, tapi sampai kadang-kadang orang-orang yang dari kalangan yang terdidik, kalangan intelektual. Coba lihat fenomena yang terjadi sekarang, misalnya fenomena adanya orang menggandakan uang, misalnya. Ya, kalau ada yang bisa menggandakan uang kan enak teman-teman sekalian ya. Tidak perlu repot kerja, tinggal disuruh gandakan uang sebanyak-banyaknya. Apalagi baru-baru ini kita juga dihebohkan dengan berita tentang pawang hujan ya. Kita tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Allah yang membuat angin berhembus. Allah yang menurunkan hujan. Tapi kenapa giliran untuk menghentikan hujan kadang-kadang ada orang memakai pawang hujan untuk menghentikannya? Kenapa tidak minta kepada Allah yang menurunkan hujan itu sendiri untuk menghentikannya? Berarti ini ada masalah dengan kita, teman-teman sekalian. Ada masalah dengan akidah kita. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai persoalan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 yang tidak akan pernah masuk ke dalam syurga. Mudahinul khamri, yang pertama adalah peminum khamr, minum minuman keras. Wa musaddiqum bisihri, yaitu mereka yang membenarkan sihir. Ya. Sihir adalah suatu perbuatan di mana perbuatan itu terjadi akibat kerjasama atau kolaborasi antara manusia dengan jin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah waqati'ur rahim, mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi Rasulullah memberikan peringatan keras buat kita sahabat sekalian. Jangan pernah mendatangi para tukang-tukang sihir, tukang ramal. Kemudian siapa lagi? Para dukun untuk minta petunjuk kepadanya. Karena sesungguhnya mereka tidak akan mampu mendatangkan manfaat dan mudarat selain daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melihat hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Siapa yang mendatangi kahin, yaitu dukun, tukang ramal, lalu dia mempercayai perkataannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir, dia ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini bahayanya jemaah sekalian. Kemudian masih ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalu lahu salatun 40 yauman. Ini hati-hati teman sekalian. Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in, siapa yang mendatangi arraf, yaitu tukang ramal. Akan terjadi begini, nasibmu begini dan seterusnya.
Kemudian fasaddaqahu, dan membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut. Perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Sahabat sekalian, ini bahaya sekali. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana solusinya sahabat sekalian? Solusi yang pertama adalah kita menjaga akidah. Kalau ada masalah, kita kembali kepada konsep Al-Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ada masalah, jangan mendatangi tukang ramal, jangan mendatangi para dukun dan sebagainya. Kita minta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lain, karena itu bisa meruntuhkan akidah kita. Yang kedua, kalau misalnya kita sakit, bukan dengan mendatangi tukang ramal atau dukun, tapi yang kita lakukan adalah kita bisa meruqyah. Ada namanya ruqyatus syar'iyyah, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sakit. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, sahabat sekalian dan seluruh kaum muslimin, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan diri kita kepada makhluk, karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala lemah, dan tidak akan ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bentengi diri dari pengaruh-pengaruh sihir dan sebagainya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, misalnya kita diperintahkan untuk membaca suratul Baqarah, karena siapa yang membaca suratul Baqarah maka rumahnya tidak akan dimasuki oleh jin dan syaitan. Kemudian apa lagi? Kita baca misalnya surah Al-Mu'awwizatain, yaitu Al-Falaq, An-Nas. Ya, kita rutinkan sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat diri saya dan buat seluruh sahabat-sahabat sekalian untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjaga tauhid kita dengan baik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.